Selain sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Ruli Yuni Setiawati, 50, warga Kelurahan Mlajah, Bangkalan, Madura, Risang Bima Wijaya mengaku sangat dekat dengan sosok Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, PRKP, Pemkab Bangkalan itu, Rabu, 24 Juni 2026. Kepergian Ruli untuk selama-lamanya merupakan duka mendalam bagi keluarga besar Risang yang sudah sangat mengenal dengan baik sosok almarhumah. Bagi Risang, duka mendalam juga dirasakan rekan kerja maupun lingkungan rumah keluarga besar almarhumah. Saya bersama istri, dengan suami dan almarhumah Mbak Ruli sudah seperti saudara, sosok almarhumah sangat baik. Di lingkungan keluarga sangat baik. Begitu juga dengan saudara-saudaranya, dengan tetangga dan lingkungan kerja juga sangat baik, tidak ada konflik, ungkap Risang kepada tribunmadura.com, Rabu malam. Informasi tentang kematian Ruli berawal dari sebaran sejumlah video pada Rabu siang di sejumlah grup WhatsApp, yang menggambarkan sebuah mobil plat merah menjadi perhatian publik di area parkir Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur. Penelusuran tribunmadura.com kepada sejumlah rekan kerja Ruli, almarhumah disebutkan sudah tidak masuk kantor dan saluran chatwa sudah tidak aktif atau centang 1 sejak Senin, 22 Juni 2026. Namun Bupati Bangkalan, Lukman Hakim ketika dikonfirmasi menyampaikan, masih mendapati almarhumah di Pendopo Agung dalam kesempatan pisah sambut Dandim 0829 pada Rabu, 17 Juni 2026, malam. Almarhumah meninggalkan satu anak, rumah tinggalnya di Perum Lavender, namun keluarga besar memutuskan untuk rumah duka ditempatkan di Perumda, jelas Risang. Video call terakhir masih pakai perhiasan. Risang memaparkan, almarhumah masih sempat berkomunikasi dengan anggota keluarga melalui sambungan video call dengan adik korban pada Jumat, 19 Juni 2026, malam. Bahkan keesokan harinya, Sabtu, 20 Juni 2026, pagi, almarhumah Ruli, disebut Risang, masih menjalin kontak dengan suami. Hilang kontak mulai Sabtu siang, Sabtu paginya masih kontak dengan suami. Ketika video call dengan adiknya, korban diketahui masih menggunakan perhiasan kalung dan gelang. Sebelum autopsi tidak ada di leher dan di tangan, tetapi belum tentu hilang atau belum tentu diambil, pungkas Risang. Terungkap kronologi penemuan jasad wanita dalam mobil Toyota Innova warna hitam berplat merah dengan nopol M1090 Hippie yang terparkir di Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 24 Juni 2026, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Diduga, korban adalah R, warga asal Kabupaten Bangkalan, Madura. Awalnya, warga melintas di dekat mobil yang sedang terparkir di jalur menuju Terminal 1 Bandara Juanda di Sidoarjo tersebut. Kecurigaan warga bermula dari bau tidak sedap yang tercium di sana. Sejumlah driver taksi yang berada di sekitar lokasi juga curiga setelah melihat adanya cairan tidak normal keluar dari kendaraan berplat merah itu. Ketika didekati dan dilihat melalui kaca jendela, mereka mendapati seorang wanita berada di dalam mobil dalam kondisi tidak bergerak. Perempuan itu terlihat mengenakan pakaian berwarna kuning dan berjilbab. Kondisi korban saat ditemukan diduga sudah meninggal dunia. Tubuh korban tampak membengkak dan bagian perut terlihat membesar. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke petugas bandara. Saat dicek, ternyata memang benar ada seorang wanita yang meninggal dunia di dalam mobil. Dari sana kemudian penemuan itu dilaporkan ke pihak kepolisian. Tak lama berselang, petugas kepolisian pun tiba di lokasi untuk melakukan evakuasi jenazah serta mengamankan area sekitar. Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, guna mengungkap penyebab kematian korban. Memang benar ada penemuan jenazah di dalam mobil. Korban sudah dievakuasi,
dan dibawa ke rumah sakit, kata Kapolsek Sedati, Ibtu Masyita Dian Sugianto, Rabu, 24 Juni 2026. Di sisi lain, proses evakuasi korban yang berada di dalam mobil berlangsung cukup sulit karena posisi korban berada di dalam kabin mobil yang sempit. Petugas harus membuka akses secara hati-hati agar tidak mengubah kondisi di lokasi kejadian maupun barang bukti. Evakuasi yang juga melibatkan tim Basarnas Surabaya itu butuh waktu sekira 30 menit sebelum jenazah berhasil dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini. Mohon waktu. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa ke RS Pusdik Bayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga sudah mengamankan lokasi, serta berusaha mengumpulkan sejumlah keterangan terkait peristiwa ini, kata Humas Polresta Sidoarjo, AKP Tri Novi Handono.